Berdua oleh bisikan apa lo? Bisikan itu ada, setiap orang mesti mengalami dan tergantung orangnya. Kalau manusia sekelas Nabi Rasul, bisikannya selalu dari Allah. Ya, nah kalau kelas kita, Dek, dari siapa, Dek? Kang Wiswis, ente lo? Dari nafsu, diri sendiri, nafsu. Pernah setan beda? Ya ampun, burung paton. Kata Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam As-Suhrawardi. Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin. Ini matanya kan dikira-kira karena kitab Awariful Ma'arif. Ya, nah pun karangan Imam As-Suhrawardi. Bisikan itu ada yang minallah, dari Allah. Ada yang minal malak, dari malaikat, namanya ilham. Ada yang minan nafsi, dari hawa nafsu, namanya hawajis. Nah, ada yang dari setan, minas syaitan, namanya waswas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang goda manusia itu zul tidak hanya setan. Nah, karena setannya nggak mau capek, wakil ke jin dan manusia. Setan juga mau capek tapi pengen hasilnya banyak. Anak. Oke. paling berat manusia. Iya, iya. Jujur. Nah, nggak mau capek, pengen hasilnya banyak. Dagang esok jam itu jam 10 peragat, pengen nuliake. Ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setan itu pengennya begitu. Kemudian nanti di akhirat lempar batu, sembunyi tangan. Di Quran sudah diceritakan ketika orang-orang di neraka protes, "Tan, gara-gara lagi kita neraka." Jadi setannya enak, wah. Ya nanti di akhirat begitu, Cul. Semua yang di neraka protes setan, gara-gara tan kita masih neraka. Kata setan, enak, boy. Ya gara-gara ente dewe ya. Ya ente kan goda, ya ente belum digoda. Dari setan ini kan yang ini surga pirang-pirang dah. Kan mereka goda. Kenapa ente kegoda? Dari setan persoalannya bukan begitu, Cul. Sudah di akhirat ini ente nggak bisa nolong saya juga nggak bisa nolong ente. Jadi wala talumuni walumu anfusakum. Jadi setan loh, jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Tuh, enaknya Quran begitu, dikasih tahu sama Tuhan. Jadi jangan pernah bergantung kepada orang lain, apalagi setan. Soal ibadah, soal taat, minimal tidak terbawa-bawa lah, tidak tergoda kepentingan sesaat, kenikmatan sesaat.
Nah, cirinya bisikan dari Allah itu adanya di qalqal qalbi, hati bagian atas. Nah, coba deh diraba hati bagian atas di mana deh? Di mana? Hati itu di mana dek? Hati itu dekat jantung. Jantung di mana dek? Hilang. Dada mana dada dek? Tengah dada mana? Ulu hati, ulu hati, ulu hati, ulu hati mana ulu hati? Ulu hati di kene. Med santri kira ulu hati di kene med. Ya Allah. Otak kan. Ini kalau kenang mah, kenang lambung kok ulu hati di kene dek. Nah, lah. Hati bagian atas di sini, ya. Apa fungsinya bisikan dari Allah? Lit tanbih, untuk ngelingaken mil subuh. Nah, warna loh. Ya iya, masa anggur-anggur ayam. Nah, kayak. Iya, mil subuh. Masa ayam? Masa kayak ngelingaken ayam? Burung komat. Oh, komat durung jam 5. Jam 5 durung matahari. Oh, matahari durung swalayan. Wah, beragat. Yang kedua, minal malak, dari malaikat, namanya ilham. Tempatnya fi yaminil qalbi, sebelah kanan hati. Tadi yang mana dek? Hati yang atas. Nah, geser kanan titik sedikit. Nah, itu ya. Usana balungnya dek. Kalau yang tengah belum ada tulang. Nah, apa cirinya kalau itu dari malaikat? Lil hassi ala ta'ati, dorong-dorong ketaatan. Cirinya kan loh. Nah, jadi intinya kalau dari Allah, dari malaikat pasti nyuruh berbuat baik, ya. Dan pasti awal ya. Awal priben. Jadi ini sekali baik orang enggak. Iya sekali. Awalan kan enggak? Iya awalan. Bu sedekah, bu kayak baik. Iya. Ngamen kan kayak baik. Tapi Iya. berarti aja wis. Nah, iya. Kayaknya biasa kan enggak? Iya. Iya. Kalau dari Allah, malaikat cukup sekali di awal. Nanti datang yang lain. Jangan. Iya, sewu. Oleh gue sebatang. Macam-macam. Oleh gue tuku es, oleh tuku macam-macam. Nah, yang ketiga, minan nafsi, dari diri sendiri. Nah, ini yang paling banyak. Diri sendiri kan yang paling banyak. Nah, apa cirinya? Limutolabatis syahwat, nuruti kepengenan. Pengennya apa, Mil? Mangan. Sugi. Terus apa maning? Mangan enak, sugi. Terus pengen apa maning, Mil? Ya sepada umurnya lah, pun. Sambil pengennya pada bar.
kepengenan yang di luar syariat Gusti Allah. Ya kawin sih wajar toh, wajib ya, sugi ya wajib. Nah kepengenan yang ora-ora kan maksudnya ya, teman-teman pengen duwe kapal, pengen duwe sepur gitu. Iya. Tapi dosa beli sih, Bah. Ah, Aing pengen ya dari soal dosa berdosa Jul, buang tenaga. Iya. Buang tenaga. Nah itu. Nah yang terakhir minasyaiton, namanya was-was. Nah, yang perlu tahu, setan itu tugasnya sekomplit kebutuhan manusia. Lebih komplit ketimbang kebutuhan manusia. Manusia ahli ibadah ya setannya anak ngintil. Manusia hobi tahajud ya setannya ngiringan. Tukang puasa yang ngiringan. Jadi jangan dikira setan itu datangnya pada orang-orang jelek, orang-orang jahat. Itu sih ya selesai, seperagat. Yang belum selesai itu yang orang-orang baik, ahli ibadah, supaya tauhidnya gelewang. Ya. Kalau yang biasa berkelahi, tipu menipu, terus apa nih? Pobati wong. Nyewati wong. Jadi setan yang goda bahasa Mokoran cukup sekali. Mana-mana lancar dewek. Kang digoda blus-blusku wong kang luru ilmu. Ya wong kang lagi pengen sugi. Wong kang lagi pengen ibadah, pengen tobat, pengen baik. Itu beli wis-wis. Pribadi mil. Bikin apa Mil? Takkan Mil brok tuh, takkan Mil. Ya, berapa apa takkan. Mumpung gratis. Ambil, aja ragu-ragu. Ah, iya. Bedakan bahwa nafsu karo penginan nggak Bu? Oh. Kang perbedaannya nggak Bu? Daging sembilan misal jangan makan biar bahwa nafsu apa pribadi itu. Oh, Kadang iya. tiba-tiba celeng pengen ngono nggak Bu? Pengen apa contohnya? Contohnya pengen kayak misalkan tahu gejrot. Oh, iya. Pengen lewat pengen apa? Iya, pengen. Iya. Enggal panganan pengen kabeh ngono. Iya, kadang ngono. Oh, iya. Kadang sering. Jadi gini, lawan pengen terinci ana nih kita be, nih Ihya ana, nih Khazinatul Asrar ana, nih Irsyadul Ibad ana kabeh lah. Nafsu manusia itu pertama dari Imam Al-Ghazali, nafsu syaitoniyah kang paling akeh kan. Nafsu kang pada karo hobi setan. Hobi setan itu apa Mil? Goda. Dudu. Yang goda si pegawaian nih. Siji khodob. Apa khodob? Marah. Terus adawah. Apa adawah? Musuhan. Ada lagi fatku. Apa ya? Kayak ribut. Bahasa makan lah. Nyewot, mesuan, kayak ribut, kulet, perang. Arane nafsu syaitoniyah. Nah, kok ana nih manusia nafsu kebinatangan? Karena manusia kan aslinya binatang lah. Sama dengan binatang. Cuman dipai akal. Nafsu binatang macam-macam,
anak kang kayak tikus. Nah, tikus ciri apa Mil? Merusak. Monyet anda beli tempat kang ditonggoni monyet oleh rusak. Ya. Terus khinzir babi. Nah, gawe gedong kandang babi bagus. Sesuai pada gerowak, pada becak, pada mambu macam-macam. Ya. Anak kang kayak kucing. Apa kucing ngobrol Mil? Nolong. Oh iya. Iya nyolong. Nah, jadi sejumlah binatang, karakter binatang sebenarnya ada dalam diri manusia. Kucing doyan daging Mil? Doyan. Ente doyan? Doyan. Nah, pada karo kucing. Kan konon. Nah, manuk doyan jagung, Dek? Doyan. Ente doyan jagung, Gung? Ya pada karo manuk konon semua ada bab makanan. Nah, makanya dibedakan kalau manusia makan pakai basmalah supaya tidak jadi binatang. Yang boleh kambing pakai basmalah itu. Makanya kan kenapa korban akikah nyembelihnya kambing itu bukan nyembelih kambing doang, nawetunya Jul. Nawetunya menghilangkan nafsu kebinatangan model kambing yang ada dalam diri manusia yang korban. Kambing hobi apa, Dek? Mbek gitu kan. Kata orang budayawan, kambing itu punya watak yang tidak boleh ditiru, yaitu ngembik-ngembik. Jadi apa ya? Ya gampang resula. Nah itu yang harus dibuang dari manusia. Ya. Terus sapi, nyembelih sapi, korban sapi. Itu nawitunya membunuh karakter sapi yang ada dalam diri kita. Apa karakter sapi yang paling top? Bung, mogok sapi. Tahu mogok sapi? Di India itu kalau sapi jalan tengah-tengah jalan pengen berhenti mogok, ya mogok sapi. Ditarik, didorong, diseruduk mobil ya orang-orang bubay. Anak beli manusia mengkonon. Anak. Jangan dapat dua anak mengalami. Bocah dinasihati menang baik, disabet menang baik. Beli cerita-cerita Jamil beli ya, beli. Iya, tapi mau gipak, Pak. Iya. Makan pisang beli, makan pisang beli, doyan. Monyet gipak, baik. Ada gimana nih kan? Iya. Ya gitu, sapi itu. Ya pokoknya batan beli yang ya wis beli sapi. Sapi, kebo, pak atas mangan, pribadi yuk, Dek. Turu. Nah. Terum dia orang sumber sih. Nah, itu maksudnya begitu. Nah. Ya, jadi membedakannya ya berbeda berapa, Mil? Ya, keinginan yang ada dalam diri kita kalau yang sama dengan binatang ya berarti itu. Makanya kita makan harus beda. Pakai basmalah, tidur pakai bismillah. Pokoknya yang sifat-sifat seperti binatang supaya beda harus pakai bismillah. Kawin itu ya binatang juga kawin. Nah, supaya jadi nikah pakai bawa-bawa Gusti Allah supaya jadi manusia. Makanya kalau mau nikah kan syahadat, sholawat, istighfar macam-macam terus. Saya nikahkan kamu atas perintah Allah macam-macam. Terus saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan mahar, bayar kontan. Nah kalau binatang kan nggak pakai mahar kan? Malah binatang sih nggak tahu nasab.
Kucing punya anak jantan. Nanti anak jantannya ngawini ibunya. Nah itu binatang begitu. Makanya ada syariat. Jadi ya keinginan nafsu, kepengenan, kebutuhan, kalau landasannya bukan karena ibadah ya jadinya seperti itu, Mil. Makan kalau nawitunya ibadah, ya jadi ibadah. Tapi kalau sekedar makan biasa ya itu tadi. Makan ayam ya kayak binatang yang doain ayam. Tapi karena kita makan pakai basmalah ya jadi ibadah. Dan itu jadi akhlak manusia. Oke ya. Nah, jadi setan itu juga macam-macam. Ya. Yang belum selesai itu kepada yang lagi cari ilmu, lagi tobat, lagi ibadah, lagi pengen kenal Gusti Allah, lagi pengen jadi orang kaya, orang sejahtera, orang damai, terus dari awal prosesnya terutama. Dan setan itu waja'alnaha rujuman lisyayatin, ya. Ini surat Al-Mulk kan itu. Allah bikin bintang-bintang di langit itu supaya jadi rancau setan. Karena setan itu ada yang kerjaannya naik turun ke Lauh Mahfuz binte. Binte takdirnya manusia. Misalkan besok Jamil akan kaya. Setan ngulati orang Jamil gini. Wah, Mil, Mil. Tirakat yang laut, Mil. Karena kamu pas besok mau kaya. Nah, karena sudah takdirnya kaya, ya kaya. Nanti dibisikin. Jadi ini kalau pengen kaya di sini, Mil. Di laut. Bukan doa kepada Allah macam-macam. Nah, setan begitu, Jul. Menyelewengkan, Iya kaya mau kaya tetap. Ya kaya tetap mau takdir kaya. Cuman prosesnya diselewengkan, dibelokkan oleh setan. Wong sugi sih turu bae gak sugi lah. Takdir sugi ba. Ya iya, aslinya kan konon. Waduh, Jamil setuju banget nih. Aslinya lemah konon, Mil. Cuman karena kan beli pantas, masa makhluk beli ikhtiar, beli kasab, ya beli pantas. Nah, itu. Orang Arab pinter ya takdir pinter, turu baget. Tapi ya beli pantas. Karena Tuhan itu mewajibkan syariat. Syariat itu artinya proses, Mil. Kalau hakikat itu hasil. Nah, orang nggak sampai pada hakikat kalau nggak mencapai syariat, proses. Ente pengen wareg, paling menong, bay. Ya namanya mencari hakikat tanpa syariat. Oh, kira-kira wareg boleh Mil menang baga, Mil? Ya wis, bulane. Proses itu harus. Kecuali ente kuat kempong. Ente beli makanan, Mil, masa mati ayo, beli makan gak yuk. Ya udah apa-apa, bro. Aku kuat sih. Ya iyalah kau wong kempong mati gue ya. Dia mau lakap. Iya, pati-pati kempong ya udah ya. Emang mati kan di kempong. Nah, gitu. Jadi syariat itu proses. Belajar itu proses. Ngaji, usaha itu proses. Nah, setan itu bisikannya seperti itu. Intinya setan itu tazinul maksiyah. Manipulasi maksiat jadi indah. Maksiat seolah-olah ibadah. Setan itu ya, hati-hati. Yang dia aneh mengkonon. Nah itu yang pelik. Bedanya tipis. Ibadah dengan maksiat itu tipis. Nanti ketika setan, contohnya gini lah. Olahraga, ibadah beli. Ibadah. Nah, segi lamun olahraga, cewadon. Nganggo celana pendek. Ini sekolah di Jamil nih.
ibadah tak olahraga? Olahraga. Nah, maksiat boleh buka-buka aurat. Nah, tapi jari setannya lo, ini kan seni, olahraga, adaptasi dengan pergaulan dunia. Wah, macam-macam bahasa. Iya kan? Iya boleh. Gitu. Jadi manipulasi data lah, gampangnya ngomong tidak. Jadi bisa merubah pikiran mungkin, Pak ya? Oh ya otomatis Jul. Iya, soalnya ngerasanya enak nih. Iya. Jadi kamu mau goblok udah pinter berarti di patur setan. Tapi memang bener. Iya. Itu bisa pinter. Itu pembodoh jamin. Gitu. Diwara makhluk paling cerdas pinter ku setan. Menurut saya pinter sepira, cerdasnya sepira. Kamu lomba kah? Nah, terus setan itu dek, kudu dek. Ayo ngomong halus dek, ngerti halus dek? Priben. Tidak sekedar lembut, diplomatis, menyentuh hati. Berarti dia ini, Pak ya, bisa ngalahin takdir juga, Pak ya? Ya bukan ngalahin takdir, berusaha supaya uang kesasar itu berbicara. Ini bakat nyewot lo, ngomongnya kenceng tak lembut deh. Kencang. Kenceng. Kan ku setan tadi dek. Dede. Dede. Sebabnya? Wis diganggu sih, Pak. Ya. Ya beli setan sih buatan lagi mengkeluk. Bebasan lo kasar ngomong kan lo. Setan nyawa tuh halus lembut. Kalau kan nyawat ya kan. Paham leleh. Ya pokoknya hati-hati nih wong kang ramah, tamah, diplomatis, menyejukkan. Hati-hati baik. Buat anda bisikan mengkonon enggak? Contoh di bencung, kang wakal tahajud cung, pot pedagang laris, ambil dagang laris, ambil kelis naik pangkat. Ya tahajudnya sih bener. Tahajudnya bener, cuman hampir naik pangkat, hampir dagang laris, hampir cepet jadi PNS. Kuning lo Mil. Iya, Pak ya, akhirnya semua. Maksudnya berapa? Iya, kalau tahajud apa? Biar CPNS dapat tuh. Orang tua ngomong orang juga. Iya, kang diomong bikingan ya. Iya, iya. Ini nama asli bikin orang. Iya, angger bikin. Kang ngomong bapak nih kan. Dasar bikingan. Jadi nanti intinya kalau doa, kalau ibadah, kalau nyembah, duduk nih Gusti Allah. Nanti intinya yang paling berat itu. Contoh kenen, ente hobi tahajud. Setiap tahajud, esuknya tujuan terlaksana. Tapi kecanduan Mil. Kecanduan apa? Kecanduan tahajud untuk mencapai dunia. Diopain ini setan. Nah itu kan ibadah. Tapi ujung-ujungnya ente menuhankan sholat tahajud. Padahal ini Qur'annya fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud itu supaya dapat posisi mulia di hadapan Gusti Allah. Napa dibelokna nganggo kepentingan selain Gusti Allah. Itu mestinya kalau punya kepentingan dunia ya sholat baik, sholat hajat. Arane ke sholat kan. Aja dicampuri karo witir nganggo dunia, duha nganggo dunia, tahajud nganggo dunia. Sudah ada syariatnya deh. Kalau untuk kepentingan sesaat namanya sholat hajat.
Salat wong pusing dua pilihan dari Kanjeng Nabi namanya salat istikharah dorong toh. Istikharah dorong. Dorong. Istirahat. Kalau salat istirahat. Ya. Yang hati-hati. Iya. Yang iblis lu buka-bukaan rahasia nih Kanjeng Nabi lo. Wis. Sampai-sampai pangeran wali pengen makrifat ke, ya dikintil ini setan. Digoda. Minimal supaya ngaku katon bisa ndeleng Gusti Allah. Iya. Coba manusia bisa ndeleng Gusti Allah priben karo apa ndelenge? Ndeleng duit tapi katon. Ya Mil. Katon ben ndeleng duit, Bil. Katon ben ndeleng duit. Duitnya siapa? Angka. Iya, angka. Ning bank katon ben duit tanda pira, Bil? Lah iya orang pengen ndeleng pengen katon Gusti Allah. Ngaeng-ngaeng deh. Nah, gue sampai-sampai ngaku Gusti Allah mancing ning awak kita macam-macam. Ya sebab Kanjeng Nabi beli pernah dawuh, beli pernah nyontohaken soal-soal mengkonon. Ya. Terus ya cuman wong-wong kang ngaji tasawuf kang ngurian Kanjeng Nabi pernah cerita. Ya. Ceritanya apa? Lagi ngobrol karo Gusti Allah. Tapi aja cerita nang ya. Ya ini aran ilmu larang nih makanya. Jadi yang penting belajar makin titen supaya aja kenang bisikan setan. Kunci apa Mil? Supaya setan aja mancing ning awak, jiwa, raga, pikiran, hati dan macam-macam. Eling. Eling ning apa Mil? Iya, eling ning Gusti Allah. Eling baik. Atiye Allahu nyebut lan eling konarane zikir. Ai eling wae sih ya eling. Ente kelingan duit. Ya, berarti zikir. Tutu. Pat kelingan Gusti Allah kudu sebut Allah. Atiye lho konarane zikir. Tadi zikire beli sekedar ning cangkem. Ning cangkem ongko-ongko. Tapi usahakan cangkem muni cangkem didorong oleh hati. Aja cangkeme mana hati embo. Cangkeme alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim hati walad dolin. Dan dia kan peragat. Iya, dorong iya kan na'budu arrahmanir rahim walad dolin. Cangkeme qulullahu ahad Allahu samad. Hati Allahu akbar. Qulullahu ahad Allahu akbar. Ya kan kan. Kayak orang adzan ngomong kan soalnya adzan enggak. Allahu akbar Allahus samad. No, cangkeme mendhe. Ya aku cirinya cangkeme mendhe, atinya mendhe. Karena orang adzan mau kan. Iya. Allahu akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar mani. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa akbar mani. Cangkeme mendhe, atinya mendhe. Ya anak contoh aku duduk ngarang-ngarang ya viral aja. Nah, syukur-syukur sikire ningkat ning ati ning pikiran karo ning kelakuan ya. Nah khusus nganggo bendung godaan-godaan nafsu lan setan, hati terutama
Sebab kangaran alladzi yuwassisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ku al-khannas ku artinya keluar masuk. Lamun ati kelingan Gusti Allah, pikirane kelingan Gusti Allah, setan ngene. Obatan kelalan Gusti Allah slep pancing. Ati Allah maning setane mendal maning. Arane al-khannas. Nah itu. Ya takdir manusia mengkonon pegel ya. Mulane aja loh ngeluh pegel. Takdir manusia ku pegel. Sebab kudu mengendalikan hawa nafsu, kudu menang karo setan. Nah. Kalau setannya krungu kita ngaji makanan lo. Kok enggak ada ira. Aja percaya teh juga. Ngomong apa katanya. Iya. Besak nang kita bae jadi setan itu. Bingung lagi. Hah? Hilang lupa. Oh iya kelalen. Ngomong begini lupa. Iya. Pengalaman. Memorinya dihapus. Ya. Hilang apa? Iya, di reset. Dari zaman sih di reset. Sekarang dulu apa-apa juga. Balen banyak lah. Jadi pokoknya pandai nyulap, manipulasi. Itu wataknya dan godaan yang ditanamkan oleh setan. Berawal dari itu, ya, manipulasi data, bisiki-bisiki. Ya karena tadi setan itu selalu mantau manusia. Detik per detik dipantau, ya, jadi uru, lengere apa itu, dan pasukannya banyak, ya. Untuk goda satu orang itu tidak cukup satu, ya. Kang seneng ilmu ya melu nongol ning ilmu, kang seneng ibadah yang melu ning ibadah, kang seneng makaya ya melu ning makaya. Bulane get lamun urip seneng hati-hati benak ya hati-hati ya kangeran uripku anak enak anak benak. Misalnya lagi enak Jamil lagi enak sebab enak apa Mil? Maras, Pak. Karena wingi benak. Oh ya mungkin benak karena wingi enak, jadi harus begitu. Ada kata enak berarti lahir setelah tidak enak. Kalau sekarang tidak enak berarti tadi saya enak. Dan manusia begitu. Ya, syukur. Ya alhamdulillah. Ente waras, Mil. Sebab waras wingi sakit. No. Namun mungkin sakit sebab wingi waras. Gitu. Pasti kok. Ya iya. Kalau ada istilah sehat, berarti kemarin sakit. Kalau ada istilah sakit, kemarinnya kita sehat. Dan itu tidak lama ukurannya, menit. Kita ngerasa enak itu menit sekarang, menit yang tadi. Kalau dipikirkan belum tentu enak. Dan itu manusia. Setan selalu mantau begitu. Gitu, ya. Makanya sudah berteman cuma dengan Gusti Allah. Ente pusing kelingan Gusti Allah, ente senang kelingan Gusti Allah. Ente bisa nulung orang kelingan Gusti Allah. Ente bisa nyewati wong kelingan Gusti Allah. Ente bisa bikin orang sukses kelingan Gusti Allah. Jangan yang lain. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi sudah saatnya kita lamun pengen uwis ya harus semakin baik. Berteman dengan Gusti Allah. Berteman dulu kali Gusti Allah Kamil. Wis durung. Wis. Siriye ben berteman dengan Gusti Allah, siriye. Damai, Pak. Damai.
Oh, kok buat damai? Apa rane? Permusuhan. Oh. Payah Jamil. Kemarin saya sering sampaikan beragama itu, bertuhan itu pertama ya harus yakin kalau Allah mencintai, mengasihi kita. Kelingan dulu. Terus harus yakin kalau Allah itu kekasih kita. Jadi kalian itu sudah dicintai, dikasihi Tuhan Allah, kamu harus mengasihi Gusti Allah, mencintai Gusti Allah, bukan yang lain. Nah, harus yakin bahwa Allah itu selalu mendengarkan, mengabulkan yang kita minta. Kemudian ciri pertama kalau Gusti Allah mengonmil. Nah, terus harus mau mengerjakan tugas-tugas Allah untuk kemanusiaan. Kan gitu. Jadi wakil Tuhan. Nabi Adam jadi wakil Tuhan untuk meramaikan dunia, untuk mengolah alam, untuk bikin kesejahteraan. Nah, itu di samping ibadahnya, doanya kepada Allah, juga ngopeni ciptaane Gusti Allah. Jadi sekarang harus semakin meningkat. Bahasa kerennya muraqabah. Ya, tadi kan berteman dengan Allah, Jamil. Muraqabah itu yakin kalau kita dilihat Allah, yakin kalau kita diawasi Allah, yakin kalau kita ditemani Allah, dipantau Allah. Pokoknya kemanapun kita Allah tahu. Muraqabah itu apa? Ya menyertai, menemani. Itu dimanapun, kapanpun, tidak hanya ketika sholat. Makanya belajar kalau sholat rada apa? Rada serius. Ya, aja wong wis komat nembe wudu wis masa serius ya kan gua. Aduh ketinggalan cah. Ambakan ngas. Ya boro-boro khusyuk. Nah, khusyuk sholat pikirnya tenang, aja kelingan dagangan lagi sholat, dagang sholat kan, aduh lagi laris lagi ngelayani kodikit. Nah, daripada lagi sholat kelingan anak nyolong juga dagangan ke sana. Pada cara Jamil sih daripada lagi mangan, lagi sholat kelingan mangan, mendingan mangan kelingan sholat. Apa iya tah? Sholat kelingan mangan Jul? Mangan kelingan sholat iya beli Jul? Beli. Sholat kelingan mangan iya beli? Iya. Jadi priben? Alasan baik. Ya. Itu pentingnya jadwal. Ya. Jadi yang lagi cari ilmu, lagi senang ibadah, lagi senang tobat, senang makaya, senang pengen sukses, ya, untuk mencegah dari bisikan setan harus banyak zikrullah. Setan itu cuma ngasihnya satu dek. Lawan bahasa keren sih sugesti. Bahasa biasanya prangsa. Paham. Ya. Anak wong kan pakat ngilumkin sehat. Ya. Pakat mangane teratur sehat. Ya kan gitu. Setan lebih pintar. Ya kayak tadi, ini saya kasih dongeng. Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah rahmatullah alaih. Kan hobi tahajud. Syekh Abdul Qadir kejul matan maghrib, sholat maghrib, subuh lu beli wudu mani. Paham le? Sholat maghrib sampai subuh lu beli batal. Ya bukan hanya itu, yang muruk ngaji, yang kali kitab, ya macam-macam. Itu kebiasaan seumur-umur. Nah, kita kan maghrib wudu, isya ya wudu mani kan, karena mangan macam-macam kan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani lagi tahajud, lagi sholat malam, salam, ana wong teka makhluk, Syekh, ente hebat, ente pasti masuk surga. Lamun ente priben mil? Alhamdulillah. Iya. Jadi Syekh Abdul Qadir, ente iblis kan? Lu nggak bang? Makhluknya lu, dia mau mengkonon. Lo beda Syekh Abdul Qadir kalau Jamil kan? Iya. Dia ngomong tahajud pasti masuk surga. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir ngomong, ente iblis kan? Berat, hilang. Gitu kan? Paham deh, Bil? Jadi jangan tergoda dengan eming-eming yang kayak gitu ibadah. Sampai eming-eming surga pun jangan tergoda. Ya tahajud ban yang perintah Nabi, kanjeng Nabi tahajud, perintah Quran tahajud. Ada ribut ganjaran. Hikmahnya apa ya Pak kalau sholat tahajud? Hikmahnya apa ya kalau sholat duha? Takon hikmah be. Sholatnya sebeli udah. Iya. Apa Pak hikmahnya kalau istiqomah baca Quran khatam seminggu? Hikmah be. Khatamnya sebeli. Iya. Nah, itu. Jadi emeng-emeng surga pun jangan dihiraukan. Ibadah ya ibadah. Ngadep nih Gusti Allah, ya Allah saya pengen diaku sebagai hambamu. Kan konon aja mikiri, ya Allah saya mau sholat duha biar rezeki saya lancar. Urusannya sejen. Lancar tergantung pikiran. Buat pikirannya waras ya lancar kabeh rezekiku. Ya. Sebenarnya katanya sewot baik, pikirannya bener, dari lancar itu rezeki loh. Sewot sih angker, tapi pikirannya bener, dari lancar. Ya, ayo katanya menengan pikiran ruwet. Dengan mana yang dagang gorengan, dagang emas ke masa payuan. Ya deh. Iya, pikiran ruwet, dagang emas, ana mau tukung mencau. Ya, merengut. Ya lupa aja dagang emas kah? Emas lagi larang. Ya, dagang gorengan gay, pikiran lempeng. Jam sangat buka, jam 10 tok. Yang mau dicolong, yang mau diutang, ya orang penting tok lah. Nah, yang perlu tahu, dari kanjeng Nabi, inna syaiton yajri majrad dam. Ya, setan itu mancing di manusia lewat jalan darah. Mulanya itu buat ketres golok silet ketika dilamun aja dia werah-werahkan. Minimal mandeg, tutup, cuci. Jangan saya kena darahnya ngucur-ngucur. Duduk makanan. Jalan mancingnya sing kono. Kenapa sebabnya kalau wudhu harus ini? Apa namanya? Bahasa Arab apa? Takhallul. Ya. Apa? Yakin ki geni jalan masuk ke angin. Soalnya tebatan konon, perinding mene kan berarti anginnya metu. Ya, setan kesengkene mancing itu.
Mulanya batu itu dibasuh supaya setannya metu. Di sekedar muka, tangan, yang wajibnya saja ya los. Kumur-kumur, perut dibuang. Dari ini buang. Masuknya gitu. Jadi sing cungur bisa, setan mancing, sing cangkem bisa, sing kuping bisa, tapi lamun beli bisa, sing dalan darah. Loh, tadi mancing ini. Oh berarti cilik ya, setannya cilik. Bisa mancing ning manusia. Nanti ya subuh diteni. Ada melak deh, kuat sampai besok. Waya azan ngantuk. Aja mulai turun dikit, ngantuk dikit. Sebabnya apa? Sebabnya durung wudu. Nah, setan lo hobinya tekan yang manusia deng beduk, deng asar, deng maghrib, deng subuh, deng isya teka batur wudu cas mancing mene turu awalnya wudu yang ker mancing tapi rada kuat ya ciri yang konon bentak bayi uruli aja terekam pemadek dikit terus ya lan darah mulane ning repot si ana zikir anfas arane zikir nganggo nafas. Kenapa kalau zikir di hati harus tahan nafas? Nah, orang tahan nafas itu menggerakkan jantung, mompa jantung. Jantung itu akan mompa darah. Nah, ketika kita zikirnya pakai nafas, jantung deg 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 deg, darah kita itu akan mengalir dan membawa asma Allah kemana-mana, Allah Allah sampai kepikiran. Otomatis setan itu nggak bisa masuk karena di darah kita ada kalimat Allahu. Ya. Jadi kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Hallaj dipenggal lehernya, kepalanya jalan-jalan ngomong azan, kepalanya azan, darahnya yang ngalir nulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak heran karena selama hidupnya darahnya hanya ada isim Allah. Paham Blik? Kayak kan sering dek, kalau kamu nggak percaya sama aku dek, boleh belah dadaku, pasti ada nama kamu. Iya Blik? Iya kan? Iya Blik dek? Nah aku diganti, ya Allah mangga belah dadaku, semua darahku pasti hanya nama engkau Allah. Bisa kan dek? Bisa, tadi beli ngaeng-ngaeng ngomong ente mengonon hanya ada namamu, ya kan? Ku bawa, kan ada lagu ya kan? Gitu deh, diganti. Kalau sekarang hanya ada namamu dek, sekarang hanya ada namamu ya Allah di hati, pikiran, perasaan semua. Bila perlu ente lo dalam apa baik katon dalam jeruk katon jeruk, tapi ini kene ada tulisan Allahu jeplopak mata. Belajar ya di belajar dewe uang sebeli bisa belajari, cuma hanya ngasih contoh cara. Kira-kira tulisan Allahu di mata, di sini, di hidung, di telinga. Ya awalnya perangsa saja dulu, perangsa Allah anan kene ini kuping ya bagus mengkonon daripada gusola gede ya. Nah itu bahaya. Masa Islam sangat sunat gusola ini gede cah. Iya apa sih Mil? Ya aku dodongan jaluk
Seiko bloli-oli ya duduk mau kono. Itu. Jadi zikir nafas itu fungsinya seperti itu. Nah, kalau setan saja nggak masuk, apalagi yang lain, gitu. Dan jangan dipersulit kalau begitu harus selalu ingat. Ya memang ingat harus selalu ingat. Nah, orang yang ingat Allah itu jangan lupa, pasti cerdas. Ya, orang yang selalu ingat Allah itu cerdas, tidak pelangap-longo. Tapi jangan orang ngetong wiridan pelangap-longo, ya itu wiridan, duduk zikir beda. Ya, orang kelingan wiridan beda, iya. Tapi kalau orang ingat Allah, ya nanti akan ingat ciptaan Allah, harus disayang macam-macam. Karena kalau orang ingat Allah, zikrullah, nanti akan ada keinginan mencontoh pekerjaan Allah, mencontoh sifat Allah, mencontoh Asmaul Husna, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Zikir yang benar tuh begitu, bukan hanya di mulut, bukan hanya waktu butuh gitu. Tapi bagaimana internalisasi sifat-sifat pekerjaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh siapa ya? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bahasa kerennya, dalam satu waktu, satu tempat bisa jadi Abdullah, bisa jadi Khalifatullah. Oh, nah. Kita manusia semuanya kan Abdullah dan Khalifatullah, hamba Allah sekaligus Khalifah Allah. Contoh makanya dia thalabul ilmi, itu kerjaannya hamba Allah, ya kan? Tapi menjaga kedamaian dengan teman, nah itu Khalifatullah. Gampang kan? Jelingan yang contohnya konon loh. Nah, hamba Allah itu artinya taat ning Gusti Allah. Khalifatullah berarti kayak bagus karo makhluk. Kun wong kang zikrullah serius. Patane kan cangkem bae ya ambo. Makanya bedakan antara zikrullah dengan wirid. Nah, lamun oli kita ngomong lah, ente sih duduk murid tarekat wis aja loh wirid maning. Karena wirid iku artinya tugas sing guru. Ya, baca guru tugas sekian. Ya aku naran wirid. Yang tanggung jawab siapa? Ya guru. Pat guru ngupai wiridan ya dilakoni sampai kapan bae. Pat beli ya aja luru-luru wiridan ya. Karena tugas manusia dari Allah itu zikir, doa. Ente males doa, zikir, males zikir, doa. Nah kalau wirid tugas dari guru. Kalau dikasih tugas ya dilaksanakan, kalau tidak ya jangan nyari-nyari tugas. Itu normanya begitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi yang paling gampang zikir. Zikirku dari Gusti Allah. Wazkurullah katsira. Zikirlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan karena orang Arab dulu sangat membanggakan orang tua leluhurnya, bahasa Al-Quran, ingatlah Allah seperti kamu ingat bapak-bapak kamu. Orang Arab kan hobinya membanggakan keturunan. Kata Allah, ingatlah Allah seperti kamu ingat sama bapak-bapak kamu. Anak maning kang takon waktu ya kapan? Wadzkurullah bukratan wasila. Minimal esok karo sore. Ya. Esok kapan lik?
Mil? Subuh, Pak. Subuh. Sore? Maghrib. Iya, apaan maghrib. Maghrib nih di kun. Masih ning dalan. Ya berkeduman. Ya ternyata di waktu-waktu itu kan gini ya. Setiap hari, setiap malam itu ada malaikat pencatat amal. Lamun ente lagi ibadah, lagi zikir waya asar, dicatat malaikat awan. Nah, malaikat shift malam datang, nyatet lagi. Loh, Jul, namanya rekening bodong. Itu. Ya, kalau subuh, sebelum subuh, itu malaikat malam nyatet. Setelah subuh malaikat siang udah datang, nyatet lagi, double. Tuh, rekening bodong mah nih kan. Jadi ada rekening bodong nih amal kan. Ya, makanya ya utamakan itu. Sama hanya ayat Quran mengatakan hafizu 'alas sholati was sholawatil wusta. Oh, jagalah sholat kamu dan sholat pertengahan. Kapan? Ya, sholat asar. Kemudian jamaah sholat asar pahalanya gede. Kang lebih gede maning subuh. Kang rada gede maning isya. Sholat jamaah isya dari kanjeng Nabi bagi kang malas ya. Ganjarannya pada karo qiyamul lail full. Ada qiyamul lail maghrib sampai subuh full. Nah, kalau mau nanti sholat jamaah isya pada baik ganjarannya. Nah, bahas sholat subuh senajan 2 rakaat dari kanjeng Nabi lamun ditung kalau dunia seisi luwih gede sholat subuh. Oh, lamun luru ganjaran ya berapa luru ganjaran berapa mil, tapi ganjaran sing Gusti Allah kon masih kategori ikhlas, dan orang awam kayak kita ikhlasnya sebatas itu. Pengen ganjaran, pengen surga oli, tapi sing Gusti Allah aja sing sejene, aja sing dajjal ya. Nah, ya ambil aja keter moderasinya mengonon. Ukuran ikhlas itu ente baca kitab minimal Kifayatul Atqiya. Siapa sing ngaji Kifayatul Atqiya? Ciri ikhlas yang awam lamun ente maca suratul Waqiah njaluk rezeki ning Gusti Allah ikhlas kon. Ya. Ente doa toli dongan Gusti Allah njaluk dagang laris masih bener. Kamu bener apa Mil? Ah iya cerdas. Cerdas dia. Bengi apa cah? Cerdas. Iya bener. Oh, iya, penyambut gawe kamu bener cerdas. Pokoknya aku nyupang jawabannya. Iya, ternyata bener penyambut gawe. Aduh, orang dari Pak Guru cerdas. Jul dia bin Jul cerdas ternyata Jul. Ya itu. Pokoknya kalau mintanya, doanya kepada Allah itu masih kategori ikhlas. Yang tidak boleh itu ente sholat jamaah wakal pengen dialem nih calon mertua. Nah aku beloli. Apa gawa-gawa Yanto? Yanto digawa-gawa. Iya, pokoknya yang namanya riya itu ibadah tapi pengen dipuji makhluk. Tapi kena ibadah, doa, zikir, segala yang jaluk ning Gusti Allah iku ya bener. Bahasa Arab ikhlas. Ya. Ini sedekah le 5.000. Aduh, kurang gede cah ganjarane 10.000. Beli apa?
Cara Jule, wah 10.000, kita 1 juta, beli apa-apa, asal ngadepin Gusti Allah. Yang nggak boleh itu mil nyumbang masjid 5.000, pengumuman tiap Jumat. Pokoknya nama nyong nyumbang 5.000, tapi nggak Jumat disebut. Nah, aku beli mil, mendingan nyumbang 5 juta disebut nih koran beli apa-apa. Aja nyumbang 5.000 disebut tiap Jumatan. Jadi wong kan Jamil 5.000 tiap Jumat disebut, emang tiap Jumat nyumbangnya? Ora Pak, sekali tok. Ya. Oke ya, wis paham Mil? Jadi zikirnya ditingkatkan, ikhlasnya ditingkatkan. Karena Papi sudah datang, walaupun kirimannya saja. Ada doa berarti Mil? Ya berarti nggak usah doa ya. Kalau doa kan rata-rata doa baru makan-makan. Nah ini makanan di sana, tadi perlu doa. Allah alam bisawab, walahuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ciri yang ngaji praket tuh jaburan teka.